Baik, Ibu Bapak, selamat datang di diklat kita pada kali ini, yaitu menggunakan computer aided design untuk menggambar model 3 dimensi. Kita awali dengan memulai program dan pengaturan pada software yang kita gunakan. Kali ini software yang kita gunakan adalah software Autodesk Inventor yang akan kita gunakan. Baik, kita mulai dengan klik pada icon layar kita. Akan tampil layar seperti ini. Kita tunggu sampai loading. Ya, sudah tampil. Kita sudah masuk kepada jendela daripada Autodesk Inventor. Bisa kita lihat tampilan daripada Autodesk Inventor Profesional 2019. Nah, sebelum kita bekerja menggambar model 3 dimensi, maka kita terlebih dahulu mengenal softwarenya agar kita bisa menggunakan beberapa pengaturan di dalamnya. Ibu Bapak, kita terlebih dahulu mengenal layar atau jendela daripada Autodesk Inventor itu. Kalau kita lihat di sini ada new, jika kita nanti akan membuat lembaran baru, open. Jika kita hendak membuka pekerjaan yang sudah ada, project ini adalah berfungsi untuk membuat suatu kumpulan daripada pekerjaan kita yang akan kita gunakan nanti di dalam suatu pekerjaan. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Ini open sample yang terhubung dengan internet, kemudian home, team. Nah, kita boleh, kalau Ibu Bapak mau melihat tutorial, silahkan ikut tutorial, learning pad-nya juga silahkan. Nah, sebelum kita masuk ke lanjut berikutnya, kita bisa lihat di layar ini ada icon new part. Ini berfungsi untuk membuat, kalau kita klik dari sini, merupakan salah satu shortcut yang disediakan untuk ikon, membuat part baru, kemudian new assembly untuk membuat gambar rakitan, kemudian kita pilih new drawing untuk membuat gambar kerja dari gambar model yang telah kita buat. Nah, berikut juga disediakan fasilitas presentasi. Ya, kita dapat membuat presentasi daripada model-model yang telah kita rakit di assembly di sini. Oke. Ini toolbar yang icon langsung yang bisa kita klik untuk mendapatkan hasilnya. Oke. Sebelum kita lanjut, maka saya klik di sini dulu untuk configure default template. Apa gunanya? Bapak Ibu, kita sudah tahu juga ketika kita melakukan penggambaran, maka banyak standar yang digunakan pada saat menggambar. Ada yang DIN, standar Jerman, ada yang standar JIS Jepang, ada yang standar Britania, dan ada juga yang standar ISO. Nah, kemudian ketika kita menggambar nantinya, maka kita harus mengatur terlebih dahulu konfigurasinya di sini. Saya klik. Kemudian jika di awal Bapak Ibu selesai menginstal, maka default bawaannya adalah
inci. Oleh karena itu, kita di Indonesia menggunakan milimeter, jarang menggunakan inci. Oleh karena itu kita harus mengganti ke milimeter. Nah, sekarang apa standar menggambar kita yang mana mau kita pakai? Apakah ANSI, GOES, BSI, ISO, DIN Jerman, GIS Jepang, atau Great Britania? Dalam hal ini mari kita pilih ISO saja, ya. Oke. Ya, nanti akan muncul override, kita override saja, ditimpa, ya. Nah, satuan kita nanti sudah dalam satuan milimeter. Baik, itu pengenalan. Ini sangat dasar, config group template-nya, ya. Jangan lupa, karena kalau tidak nanti ketika kita melakukan pekerjaan, ukurannya jangan heran kalau itu ada di inci. Baik, kemudian kita lihat tab new, apa yang ada di bawah. Ya, klik ada new di sini. Kemudian kita klik open. Nah, dia akan membuka tampilan kita di mana kita menyimpan pekerjaan-pekerjaan kita. Nah, kemudian yang berikutnya adalah project. Project ini seperti saya katakan tadi adalah sebuah kegiatan di mana sebuah penyimpanan di mana kita sudah membuat dulu. Contoh, kita akan membuat satu project yang di mana ada beberapa komponen bagian, maka kita perlu membuatkan tempat untuk proyek itu tersendiri. Jadi kita bisa membuat sendiri. Caranya bagaimana? Nah, ini beberapa proyek yang ada di dalam perangkat ini. Ini kalau kita hendak membuatnya, maka kita cukup membuat new. Klik saja new single user project saja, hanya untuk kita. Klik next. Kita klik project name kita, apa yang mau kita buat. Contohnya, kita akan membuat sebuah ragum tangan. Ragum yang kita akan buat sebagai project. Maka kita buat nama project kita itu ragum tangan, yang sederhana. Nah, kita simpan, kita ambil foldernya di mana mau kita simpan. Sebaiknya disimpan di drive D, jangan di drive C yang sistem. Silahkan di data D atau E atau F jika perangkat saudara telah dipartisi. Kita klik D saja, data D. Nah, kita akan buat sebuah folder di sini, ya. Kita buat make new folder. Kita buat lagi namanya ragum tangan. Oke, sudah. Kita sudah buatkan folder baru tadi dengan jenis nama ragum tangan. Kita klik sekali lagi dulu tempat penyimpanan kita, yaitu di data D. Di data D ini kita cari ragum tangan. Klik. Ya, klik. Nah, sudah masuk. Saya okekan. Nah, dia sudah masuk ke sini. Kemudian finish. Klik finish. Nah, dia sudah masuk ke dalam kotak dialog kita dan sudah aktif.
kalau kita klik di sini, double klik, kita done, maka coba kita buka open, maka kita langsung diarah kepada ragam tangan. Jadi ketika kita nanti akan bekerja, maka semua apa yang kita kerjakan akan masuk ke ragam tangan. Ya, jadi seluruh project yang berhubungan dengan ragam tangan silahkan dimasukkan ke ragam tangan ini. Akan tetapi jika kita sudah selesai dengan project itu, kita hendak membuat project baru lagi, maka silahkan kita klik lagi project, kemudian kita buat new, mungkin new single user, kita klik next. Mungkin berikutnya project kita adalah tentang kita katakanlah project berikutnya adalah project tentang, mungkin kita akan mengerjakan sebuah project dengan nama mesin pencacah. Kita klik lagi, kita simpan di, kita pilih penyimpanannya, tempatkan di drive D, hard disk, ya. Kemudian kita buat folder baru dulu, kita beri nama juga mesin pencacah. Oke. Ini oke, mesin pencacah sudah oke. Kemudian kita ambil, tapi sebelumnya kita kembali ke data D agar kita boleh memilih mesin pencacah yang tadi. Mesin pencacah. Ya, ini dia, saya klik. Nah, sudah masuk di sini. Saya okekan. Nah, ini dia, kemudian finish. Nah, di sini sudah ada mesin pencacah. Coba kita, karena ini sudah tercentang, maka nanti yang aktif adalah mesin pencacah. Klik done, coba kita buka open. Nah, sudah beralih ke mesin pencacah. Jadi, apa yang ada di ragam tangan tidak akan masuk ke mesin pencacah. Demikian sehingga tidak bercampur-campur, kita bisa dengan cepat melihat di mana kita bisa melihat proyek kita. Seandainya Bapak Ibu hendak kembali ke mesin ragam tangan, maka kita klik terlebih dahulu proyeknya, klik di sini, kemudian kita pilih ragam tangan, double klik, aktif, dan kemudian kita buka open. Nah, seperti itu. Ya. Itu untuk pengaturannya. Jadi dari awal kita membuka, kemudian bagaimana dengan pelaksanaannya. Oke.